Halo semuanya, Sawadee-krap. Selamat datang kembali di segmen analisa dan kita update mengenai perkembangan dari Gatik yang hari ini pun di tanggal 5 April 2022 itu kembali datang ke kantor kepolisian Nontaburi setelah semalam menyampaikan sebuah press conference yang intinya adalah daftar kebohongan Gatik selama sebulan terakhir ini pada saat dilakukan BAP atau berita acara pemeriksaan di kantor kepolisian Nontaburi. Untuk lebih detailnya kalian bisa tonton di video sebelumnya. Nah, untuk hari ini kita akan bahas apa yang terjadi sama Gatik di tanggal 5 April 2022. Jadi hari ini Gatik berserta pengacaranya dan juga sejumlah politisi yang menemani Gatik. Ini agak unik ya, kenapa ya? Kasus ini melibatkan banyak sekali politikus di Thailand. Mereka datang ke kantor kepolisian Nontaburi untuk melakukan, yaitu adalah meminta penangguhan penahanan. Karena untuk surat penahanan Gatik itu sudah dikeluarkan dengan pasal yaitu pemberian keterangan palsu. Sama dengan 4 saksi lainnya pun juga telah sama pada saat mereka telah dinyatakan bersalah dan dikeluarkan surat penahanan, mereka pun juga sama. Semuanya itu meminta surat penangguhan dengan bayar 200.000 baht. Terus juga ya asalkan mereka tidak melanggar, ada indikasi akan melarikan diri, ini adalah hal yang oke di Thailand. Oke, kita bahas lagi Gatik ini dalam keterangannya ada beberapa hal yang cukup bertentangan dengan fakta-fakta misalnya dari CCTV dan juga temuan dari penyidik. Salah satunya adalah Gatik ngaku di malam 24 Februari 2022 itu mereka cuma meminum 3 botol alkohol aja. Oke, ini juga unik ya. Pengakuan Gatik hanya 3 botol alkohol aja, ini adalah isu untuk membantah dari sejumlah penyidik dan juga masyarakat Thailand yang menilai saat itu mereka sedang mabuk-mabukan. Terus Gatik menegaskan, kami itu tidak mabuk malam itu, kami cuma minum 3 botol untuk berenam, jadi kan nggak terlalu banyak. Tapi ini berbeda dengan bukti-bukti yang ditemukan, misalnya ada lebih dari 3 botol yang ditemukan, karena memang botol-botol tersebut totalnya kurang lebih ada 10, itu juga dibuang oleh sejumlah saksi, semua pria, yaitu adalah Por, Robert, dan juga Job. Mereka ini punya kontribusi dalam penghancuran barang bukti, makanya juga pasal penghancuran barang bukti juga disematkan ke 3 orang tersebut. Nah, Gatik mengatakan tidak ada yang mabuk, ini juga bertentangan dengan hasil otopsi dari Teng Monida. Dr. Pontip menyatakan bahwa ditemukan sekitar 93 mg ada cairan alkohol di kedua mata Teng Monida. Pada saat aku ngobrol dengan Dr. Hastri, ahli forensik Indonesia, beliau mengatakan bahwa kalau 93 mg cairan di mata itu menunjukkan memang Teng Mo itu sudah dalam keadaan mabuk karena kadar tersebut cukup tinggi di atas 70 mg yang otomatis itu bisa ngebuat orang tidak berdaya karena ada dugaan kenapa Teng Mo juga tenggelam walaupun dia tuh jago berenang dan penyebab kematiannya karena memang dikonfirmasi tenggelam dengan adanya temuan pasir di paru-parunya Teng Mo. Yang menjadi pertanyaan apa yang membuat dia tidak berdaya. Ternyata fakta menunjukkan ada alkohol, dia mabuk kemungkinan besar, dan kedua adalah luka-luka yang ada di tubuh Teng Mo, totalnya ada 22 titik luka, dan yang paling berat, yang paling parah adalah luka di paha kanan Teng Mo sepanjang 30 cm. Nah, kemudian kalau si Gatik mengatakan bahwa yang alkohol tersebut hanya 3 botol, logikanya kenapa Paul, Robert, dan juga Job membuang hal tersebut yang merupakan barang bukti. Logikanya kan gini, kalau seandainya 3 botol, ya udah harusnya mereka mikirnya kalau seandainya ada 7 botol lainnya belum terbuka, nah ini kan buktinya nyata nih, karena yang 7 lainnya itu masih ada alkoholnya, yang kita minum baru 3 aja. Itu kan nggak masuk akal, padahal hal ini bisa meringankan mereka, yang menunjukkan tidak ada konsumsi berlebihan untuk alkohol. Mungkin secara logika kalau aku bandingkan ya antara Indonesia dengan Thailand, mohon maaf ya teman-teman, maksudnya di Indonesia kan alkohol itu diidentikan dengan hal-hal yang negatif, sedih-sedihan, which is fine, kita beda kultur. Tapi di Thailand, alkohol itu tidak melulu identik dengan hal-hal yang negatif. Orang tuh hal yang biasa aja minum alkohol asal tidak berlebihan. Tapi terlepas dari itu semua, background kita berbeda antara Indonesia dengan Thailand. Satu hal yang tidak masuk akal adalah harusnya tidak dihancurkan dong barang bukti tersebut. Kenapa kok malah dihancurkan? Karena justru hal ini bisa meringankan mereka untuk menghindari pasal kelalaian tersebut. Oke, itu menjadi pertanyaan besar. Makanya ada muncul
muncul banyak sekali dugaan-dugaan di media massa bahwa ada hubungannya botol mungkin saja menjadi salah satu alat yang dipakai untuk menyakiti Teng Monida jika memang ada indikasi pembunuhan. Misalnya adalah yang tersebar di masyarakat Thailand bahwa luka Teng Mo itu karena pecahan dari gelas wine atau botol wine ataupun juga pembuka botol wine itu yang tersebar di media massa. Walaupun ini sudah aku bahas obrolannya dengan Dr. Hastri, kalian bisa tonton tentang kemungkinan-kemungkinan tersebut yang dilihat dari segi sains atau bukti ilmiah. Oke, lanjut lagi adalah dari keterangan Gatik juga semalam dan juga hari ini, dia tetap ya untuk menyatakan bahwa kebohongan dia selama ini bukanlah karena keinginannya. Oke, karena ada seseorang yang selama ini membantu dia untuk menulis skrip apa-apa yang harus dilakukan dan juga dikatakan pada saat diperiksa di kantor kepolisian Nontaburi. Makanya aku bilang teman-teman, kalau saksi itu sudah didampingi pengacara dan diperiksa sudah lebih dari 1 kali, aku yakin banget akan ada banyak sekali keterangan-keterangannya itu yang sudah tidak valid lagi. Karena apa? Sudah terjadi banyak distorsi. Jadi si saksi tersebut sudah dipersiapkan oleh orang yang paham hukum, mana kita agak sulit untuk membedakan di BAP tersebut mana yang fakta, mana yang opini. Dan sepertinya ini sudah dikonfirmasi oleh Gatik bahwa dia mengakui banyak kebohongan. Walaupun poin-poinnya itu juga masih ada hal yang aku juga janggal. Apakah jangan-jangan kebohongan ini adalah, kebohongan yang lalu ditutupi dengan kejujuran yang ini, tapi kejujuran yang tidak secara utuh. Lebih detailnya kalian cek tentang isu ini di video sebelumnya tentang kebohongan dan juga klarifikasi Gatik semalam ya. Nah, kemudian tidak ada itu VVIP. Gatik selalu menegaskan, tidak hanya Gatik ya, tapi juga pengacara Deca, pengacara ibu dari Teng Monida, tidak ada yang namanya isu VVIP tersebut. Oke. Agak sulit untuk dipercaya 100% karena dengan fakta tidak ada yang dikenal Teng Mo selain dengan Gatik. Lantas apa dong yang dilakukan Teng Mo malam 24 Februari tersebut? Masa hangout hanya dengan orang Gatik yang hanya dikenal dan orang lain tidak dikenali? Agak ya ada mungkin ke sana, tapi kan seorang selebriti besar, masa mau main, mau datang pakai baju seksi begitu, ya itu juga termasuk kategori seksi teman-teman ya. Walaupun kan kita tahu Teng Mo itu kan pakai bajunya berlapis, setelah pakai baju one piece, baju renang, terus di cover sama kain putih, terus juga di cover sama jaket yang which is juga termasuk seksi ya, karena kita lihat di foto-fotonya Teng Mo kan dia ada foto yang hanya memakai baju renang, kemudian di cover dengan kain putih tipis, ya masih menyimbolkan itu juga hal yang sensual lah di Thailand. Indonesia apalagi kan. Nah terus tidak ada isunya VVIP juga menurut aku agak unik ya. Uniknya ya nggak tahu apakah ini benar atau bohong gitu Gatik. Atau Gatik mungkin aja berbohong kembali hanya untuk menyelamatkan nama baik Teng Monida. Kalau seandainya benar Teng Mo memang menjadi escort hari itu, ya kita nggak tahu apakah ini benar atau tidak. Tapi menurut aku ya walaupun Teng Mo menjadi escort pun bukan berarti itu adalah excuse untuk si orang-orang yang ada malam itu atau oknum-oknum melakukan hal sekeji ini hingga membunuh seseorang ya. Jadi mau jadi escort mau enggak itu menurut aku adalah bukan sesuatu hal yang sangat urgent dengan urusan hukum. Apapun profesinya nggak masalah itu kalau menurut aku. Tapi lebih ke masalah psikologi dan juga nama baik. Terus juga tentang isu dia buang air kecil di ujung dari speedboat tersebut, Gatik kembali menegaskan, saya tidak pernah mengatakan di BAP bahwa saya mengatakan hal tersebut, tapi saya tidak tahu. Dan cenderung jujur saya tuh menentang pernyataan dari Sen yang menyatakan hal tersebut. Sekarang dia mengatakan hal ini, tapi sebelumnya dia hanya mengatakan memang benar, tidak melihat, tapi kan dia tidak juga dia bilang nggak melihat, tapi dia juga tidak membantah begitu. Jadi kesannya mencari aman. Tapi sekarang aku melihat bahwa Gatik dengan yakin saya tidak melihat dan saya yakin itu tidak terjadi. Mungkin dengan temuan fakta otopsi dan juga hal lainnya CCTV itu menunjukkan bahwa Gatik confirm, saya nggak yakin dengan apa yang dicari Sen, yang dikatakan Sen maksudnya. Well, ini kayaknya lagi mencari aman masing-masing nih. Kayaknya mereka udah mulai terpecah nih antara kelima orang tersebut yang awalnya cukup kompak, tapi sekarang sepertinya sudah mulai terpecah-pecah menyelamatkan diri masing-masing. Which is satu hal yang sudah bisa kita prediksi dari awal sebenarnya. Gatik merasa dimanfaatkan oleh seseorang dan disebut inisial lawyer M. Oke,
memang di konferensi pers malam kan Gatik menyatakan dia itu dikasih saran oleh seseorang yang paham akan hukum. Profesinya adalah pengacara, tapi dia nggak menyebutkan siapa nama pengacara tersebut, tapi aku yakin ini sudah disampaikan siapakah nama tersebut ke penyidik di Nontaburi. Kemudian yang dicurigai adalah Lawyer Tam. Lawyer Tam semalam sudah mengatakan bahwa dia mengakui sudah pernah bertemu beberapa kali dengan 2 di antara 5 saksi yang bersama Tengmo malam itu. Tapi Lawyer Tam mengatakan bahwa saya itu bukan pengacara resmi mereka. Mereka hanya meminta saran-saran apa aja yang harus dikatakan persiapannya agar kasus hukum ini segera berakhir dan sesuai dengan kenyataannya. Oke, ini agak juga unik ya. Nanti kita lihat sebenarnya siapa yang benar, siapa yang salah. Karena suka nggak suka, minggu ini kemungkinan besar penyidik dari tim Nontaburi akan segera memanggil seseorang tersebut. Paling tidak kan, kalau sudah mendapatkan laporan harus diperiksa dulu ya orang yang dilaporkan tersebut, di cross check benar atau tidak, dilihat alat-alat buktinya. Nah, pemeriksaan 3 jam Gatik itu juga mengatakan dia meminta untuk teman-teman yang lainnya untuk tidak bohong lagi. Oke, mungkin mencari simpati dari masyarakat. Kemudian polisi Kolonel Jaturon Anurak Bundit mengatakan bahwa semua pemeriksaan yang dilakukan untuk Gatik selama 3 jam, 2-3 jam sebenarnya. Ada beberapa berita yang bilang 2 jam, ada yang 3 jam. Let's say sekitar itu kemarin bahwa beberapa hal sudah diklarifikasi, memang sebagian besar ada banyak kebohongan. Dan kalau Gatik itu bohong, artinya hal-hal yang berurusan dengan saksi lainnya, misalnya Sen, Job, Por, dan juga Robert, kemungkinan besar juga akan merembet ke sana. Karena ada beberapa keterangan dari Gatik yang berhubungan dengan keempat orang lainnya, itu dikonfirmasi dengan mereka di BAP. Tapi kan ternyata kalau sumbernya aja bilang itu bohong, ya artinya ada kebohongan-kebohongan juga di 4 saksi lainnya. Well, menurut pengacara Deca, dia sangat yakin, pengacara Ibunda Tengmonida, bahwa dalam minggu ini sebelum Songkran itu tanggal 14 atau 15 April ini teman-teman, kasus ini akan segera close. Dan kayaknya yakin banget di pengacara Deca, ini adalah murni kecelakaan. Tapi masih ada sampai tanggal 25, kita diberikan waktu sama tim penyidik Nontaburi untuk membuktikan bahwa kasus Tengmonida bukan kecelakaan murni, tapi ada indikasi pembunuhan dengan data-data yang berasal dari otopsi. Menurut aku, Dr. Pontip dan juga bagian ilmiah adalah yang berperan paling penting untuk bagian ini yang sangat krusial. Apapun bisa terjadi, tapi terlepas dari semua itu, sepertinya no viral, no justice, nggak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di Thailand. Karena dengan semakin banyaknya media yang membahas, masyarakat juga ada yang pro dan kontra, ini malah semakin ngebuat tim penyidik juga agak hati-hati memutuskan sekecil apapun kasus ini karena akan bisa memicu konflik di masyarakat. Semakin menarik dan semakin mengasah logika berpikir kita. Thank you very much for watching this video. Tinggalkan like kalian, tinggalkan komen, dan juga subscribe channel YouTube ini. Dan terakhir, follow Instagramku di Anjas di Thailand. Khawpun krap semuanya, selamat Ramadan, selamat menjalankan ibadah di bulan puasa ini. Khawpun krap, bye-bye.